Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kesayanganku, semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat dan bagaimana cara menggambar grafiknya. Anakku sekalian, di kelas 8 kemarin kalian sudah mempelajari tentang fungsi linear. Nah, fungsi linear kemarin bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax plus b. Ini ya. Nah, sehingga jika fungsi linear itu kita buat grafiknya atau kita gambar grafiknya, maka grafiknya merupakan sebuah garis lurus. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat. Untuk fungsi kuadrat, bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak boleh sama dengan 0 dan a, b, serta c adalah anggota himpunan bilangan real. Nah, sama seperti pada persamaan kuadrat, a di sini adalah koefisien x kuadrat, b koefisien x, dan c-nya adalah konstanta. Jika fungsi kuadrat nanti kita gambar grafiknya, maka grafik fungsi kuadrat berupa parabola. Nah, bisa menghadap ke atas seperti ini, juga bisa menghadap ke bawah atau membuka ke bawah. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat secara sederhana? Yang pertama adalah kita tentukan titik-titik koordinat yang akan kita letakkan pada bidang koordinat dengan membuat tabel terlebih dahulu. Nah, setelah titik-titik kita dapatkan, maka kemudian titik-titik koordinat tersebut kita letakkan pada bidang kartesius. Setelah semua titik kita letakkan pada bidang kartesius, selanjutnya kita hubungkan titik-titik yang sudah kita letakkan pada bidang kartesius dengan menggunakan kurva yang mulus. Baiklah, selanjutnya kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat yang paling sederhana, yaitu fx sama dengan x kuadrat dengan domain x sedemikian hingga x lebih besar dari negatif 3 dan x lebih kecil dari 3. Nah, agar lebih mudah, maka dari domain yang negatif 3 sampai dengan 3, kita ambil yang bulat saja ya. Kemudian kita berikan pada tabel. Tabelnya seperti ini. X, Y, dan titik koordinatnya. Nah, setelah itu, X kita ambil dari domain yaitu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, ke sini. Selanjutnya, untuk Y-nya diperoleh dari X yang dikuadratkan. Karena X yang pertama di sini adalah negatif 3, maka Y-nya adalah negatif 3 dikuadratkan, adalah 9. Nah, kita peroleh titik koordinatnya adalah negatif 3,9. Selanjutnya, untuk X sama dengan negatif 2, maka Y-nya akan sama dengan negatif 2 yang dikuadratkan, yaitu sama dengan 4. Maka titiknya adalah negatif 2,4. Selanjutnya, untuk X negatif 1, maka Y-nya akan sama dengan negatif 1 dikuadratkan, akan sama dengan 1, maka titik koordinatnya kita peroleh negatif 1,1. Selanjutnya, untuk X sama dengan 0, maka Y-nya akan sama dengan 0 dikuadratkan, akan sama dengan 0, sehingga titik koordinatnya 0,0. Untuk X sama dengan 1, maka Y-nya akan sama dengan 1 kuadrat, yaitu sama dengan 1, sehingga titik koordinatnya 1,1. Untuk X sama dengan 2, maka Y sama dengan 2 kuadrat, sehingga Y sama dengan 4. Kita peroleh titik koordinatnya 2,4. Yang terakhir, untuk X sama dengan 3, maka Y-nya akan sama dengan 3 dikuadratkan, akan sama dengan 9, sehingga titik koordinatnya kita peroleh
3,9. Nah, selanjutnya titik-titik koordinat yang kita peroleh ini kemudian kita letakkan pada bidang kartesius. Yang pertama adalah titik negatif 3,9 ada di sini, kemudian negatif 2,4 ada di sini, kemudian negatif 1,1 ada di sini, kemudian 0,0, 1,1, 2,4, dan 3,9. Langkah yang ketiga, setelah titik-titik kita letakkan, maka kemudian titik-titik tersebut kita hubungkan dengan kurva mulus seperti ini. Nah, gambar yang terbentuk adalah sebuah gambar grafik parabola yang membuka atau menghadap ke atas. Maka grafik tersebut adalah merupakan grafik Y sama dengan X kuadrat. Nah, untuk selanjutnya, lihat animasi berikut ya. Nah, seperti ini kita siapkan. Nah, kita siapkan bidang koordinatnya. Kemudian kita buat tabelnya seperti yang kita pelajari sebelumnya. Kemudian kita isi tabel-tabelnya. Domainnya adalah negatif 3 sampai dengan 3. Kemudian titik-titik yang sudah kita peroleh kita letakkan pada bidang kartesius. Ya. Dari titik pertama, kedua, ketiga, titik yang keempat adalah 0,0. Titik selanjutnya adalah 1,1. Berikutnya adalah titik 2,4. Selanjutnya adalah 3,9. Nah, setelah itu, titik-titik kita hubungkan dengan kurva mulus. Nah, seperti ini. Nah, dari min 3,9, negatif 2,4, negatif 1,1, 0,0, 1,1, 2,4, dan 3,9. Nah, selanjutnya, kurva itulah yang merupakan grafik fungsi dari Y sama dengan X kuadrat dengan domain X sedemikian hingga X lebih besar sama dengan negatif 3 dan X lebih kecil sama dengan 3. Nah, bagaimana anakku? Bisa kan? Selanjutnya, bagaimanakah cara membuat grafik dari Y sama dengan negatif X kuadrat jika kita lihat dari grafik sebelumnya, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Nah, di awal tadi atau sebelumnya, kita sudah membuat tabel dari Y sama dengan X kuadrat. Nah, jika sekarang yang akan kita buat adalah Y sama dengan negatif X kuadrat, dan domainnya adalah sama, yaitu negatif 3 sampai dengan 3, maka untuk Y sama dengan negatif X kuadrat, maka X sama dengan negatif 3, maka Y-nya akan sama dengan negatif dari negatif 3 dikuadratkan. Jadi negatif 9 ini dari negatif 3 yang dikuadratkan. Dan selanjutnya ya, sehingga untuk X-nya sama dengan negatif 2, maka Y-nya adalah negatif dari negatif 2 yang dikuadratkan. Untuk X sama dengan negatif 1, maka Y-nya sama dengan negatif dari negatif 1 yang dikuadratkan. Untuk X sama dengan 0, maka Y-nya akan sama dengan negatif dari 0 yang dikuadratkan. Untuk X sama dengan 1, maka Y-nya dari negatif 1 yang dikuadratkan. Untuk X sama dengan 2, maka Y-nya dari negatif dari 2 yang dikuadratkan. Kemudian untuk X sama dengan 3, maka Y-nya akan sama dengan negatif dari 3 yang dikuadratkan. Sehingga kita peroleh titik-titik koordinat seperti ini. Nah, setelah itu, titik-titik koordinat yang kita peroleh, kita letakkan pada bidang koordinat. Untuk negatif 3, negatif 9 ada di sini. Kemudian negatif 2, negatif 4 ada di sini. Kemudian negatif 1, negatif 1 ada di sini. 0,0 di sini. Kemudian selanjutnya sampai dengan 3, negatif 9 ada di sini. Nah,
Untuk yang pertama ini tadi, kurva yang menghadap ke atas ini adalah kurva dari Y sama dengan X kuadrat. Nah, untuk kurva yang membuka ke bawah ini adalah merupakan kurva dari Y sama dengan negatif X yang dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita ikuti animasinya ya. Nah, seperti sebelumnya tadi sudah kita bahas, ini tinggal animasinya saja. Untuk yang Y sama dengan X kuadrat sudah kita gambar sebelumnya tadi. Nah, kemudian untuk yang Y sama dengan negatif X kuadrat baru saja kita bahas. Nah, kita letakkan masing-masing titik koordinat pada bidang koordinat. Yang pertama adalah negatif 3,9 dan negatif 3,9. Berikutnya, titik yang kedua adalah negatif 2,4 dan negatif 2,4. Selanjutnya, titik negatif 1,1 dan negatif 1,1. Titik koordinat selanjutnya yang kita letakkan adalah titik 0,0 dan juga 0,0. Selanjutnya, untuk X sama dengan 1, maka titik koordinatnya 1,1 dan 1,1. Titik selanjutnya adalah 2,4 dan 2,4. Sedangkan untuk titik yang terakhir adalah titik 3,9 dan 3,9. Nah, setelah itu kita hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva mulus. Kita lihat yang bagian atas yang berwarna hijau itu adalah untuk kurva Y sama dengan X kuadrat. Sedangkan untuk yang di bagian bawah yang membuka ke bawah yang warnanya biru itu adalah untuk grafik Y sama dengan negatif X kuadrat. Nah, bisa kita lihat. Nah, ternyata untuk grafik Y sama dengan X kuadrat, grafiknya adalah membuka ke atas. Dan untuk Y sama dengan negatif X kuadrat, maka grafiknya membuka ke bawah. Nah, kalau begitu, kesimpulan kita adalah untuk A lebih besar 0 atau positif A-nya, maka grafiknya adalah sebuah grafik parabola yang membuka ke atas. Nah, karena grafiknya membuka ke atas, maka titik puncak atau titik baliknya berada di bawah di sini, maka titik baliknya dinamakan sebagai titik balik minimum. Sedangkan untuk A lebih kecil 0 atau A-nya negatif, maka grafiknya akan membuka ke bawah sehingga titik puncak atau titik baliknya berada di atas. Maka dikatakan titik puncaknya atau titik baliknya merupakan titik balik maksimum. Bagaimana anakku? Menggambar grafik fungsi? Kalian bisa.